A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah subuh Jumat rahimakumullah. Kembali kita mempersembahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang tidak henti-hentinya memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat terbesar dalam hidup ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam bisa kita syukuri dan kita buktikan rasa syukur itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke ayat 137 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Fa in amanu, jika mereka telah beriman, ya, telah mengimani, bimisli ma amantum, apa yang kamu imani, ya, faqadih tadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah, petunjuk. Wa in tawallaw, dan jika mereka berpaling, ya, wa in tawallaw itu berpaling, fa innama hum fi shiqaq, sesungguhnya mereka berada dalam syikak, permusuhan denganmu. Fasayakfikahumullah, maka Allah akan mencukupkan kamu dengan perlindungannya. Ya, Allah memberikan perlindungannya. Wa huwas sami'ul alim, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi lanjutan dari, ya, ayat yang sebelumnya, bahwa pengakuan iman yang dinyatakan oleh ahli kitab sesungguhnya berbeda dengan pengakuan iman yang dinyatakan oleh kaum muslimin. Kalau ahli kitab ini hanya beriman kepada nabi-nabi terdahulu yang hanya diutus kepada mereka, ya, dari kalangan, dari ras, ya, Bani Israel, mereka tidak beriman kepada nabi-nabi yang lain, ya, yang tidak atau yang tidak berasal dari ras mereka. Nah, padahal
La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Padahal kita ini diperintah untuk tidak membeda-bedakan nabi dan rasul, karena nabi dan rasul itu ya pilihan Allah, ya. Allah yang menentukan siapa yang akan Ia angkat menjadi nabi dan rasul. Bisa dari kalangan Bani Israel, bisa dari kalangan yang lain, seperti berasal dari bangsa Arab atau dari Bani Ismail, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang dilakukan oleh ahli kitab itu, ya, baik itu dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, sesungguhnya itu berasal dari ya hawa nafsu mereka sendiri. Di mana hawa nafsu itu ya nyo pantang karandahan, pantang kalintasan, ya. Ndak ditunjuk dari kalangan nyo manusia, ya, ditunjuk dari kalangannya. Ini sombong, membanggakan diri. Oleh sebab itu mereka berani untuk menambah ataupun mengurangi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam agama. Ya, nyetambah-tambah, nyekurang-kurangi, ya. Yang menguntungkan bagi mereka pakai, yang tidak menguntungkan mereka hilangkan. Ya. Padahal kita dilarang untuk beriman hanya kepada sebagian ayat lalu kufur kepada ayat-ayat yang lain. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu akan beriman kepada sebagian ayat lalu kamu ya ingkari, kafiri ayat-ayat yang lain. Orang-orang yang beriman ya dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka adalah orang-orang yang berada dalam permusuhan, ya, syikak, permusuhan dengan kaum muslimin. Karena iman mereka itu ya bukan iman yang benar, ya, tapi hanya pengakuan secara lisan, ya. Sesungguhnya ya bagi orang ahli kitab yang ngaku beriman lalu mereka mengikuti hawa nafsu, berarti mereka menunjukkan ya iktikad yang tidak baik ataupun permusuhan dengan kaum muslimin. Sesungguhnya berada dalam permusuhan dengan kaum muslimin ya dapat kita pahami bahwa di kalangan ahli kitab ada perasaan tidak suka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Seperti diungkapkan tadi, karena Nabi Muhammad bukan berasal dari rasnya Bani Israel. Ya. Bisa jadi ya mereka percaya, punya keyakinan kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya, karena nabi terakhir ya. Tetapi karena tidak diangkat dari golongan atau kalangan mereka, timbul rasa dengki, rasa iri, rasa sombong. Rasa iri, rasa sombong, ya, rasa dengki itulah yang menolak mereka menerima kebenaran yang pada akhirnya mereka melecehkan Nabi Muhammad, dikatakan orang gilo, ya, orang kanepasnya kiayan, ya. Kemudian orang-orang yang muslimin
Yang masuk Islam ya nyanggap ya orang-orang yang bodoh-bodoh, orang-orang yang kelas bawah sih yang masuk Islam. Yakin dan percaya kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan janjinya mereka akan memelihara, melindungi ya dan memenangkan kaum muslimin dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Allah ini, agama Islam, ya'lu wa la yu'la alaih, ya. Tinggi, mulia, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada Islam. Agama yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Islam ini dari dulu, dari nabi-nabi dulu sampai ya nabi terakhir Nabi Muhammad tetap dipakai ya din Islam, tetap dipakai kata-kata Islam. Maka oleh karena itu penting bagi kita untuk menggali ya ma'rifatul Islam, mengetahui ya bagaimana agama Islam itu sesungguhnya, sehingga terasa di awak bamang agama yang awak anut itu adalah agama yang memberikan rahmat bagi untuk ya sekalian alam, bagi kita semua ya, yang melindungi hak-hak ya kita ya, yang memberikan jalan keselamatan, kebahagiaan, ketentraman batin bagi kita baik itu di dunia maupun di akhirat. Manakala kita semakin jauh dari agama, maka akan ya semakin menderitalah hidup kita. Ya. Semakin menderita. Karena agama itu ya kunci sukses ya dalam kehidupan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, batin awak butuh untuk dekat dengan Allah. Ada salurannya adalah ibadah, solat. Lalu awak tidak solat, maka orang yang tidak solat itu sesungguhnya batinnya itu menderita. Walaupun nyo galak juga, ya, walaupun nyo makan juga, ya, walaupun hidupnya, ya, ada harato dan lain-lain sebagainya, tetapi yang ruhani itu miskin. Nah, bagi rohani yang miskin itu dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Banyak contoh ya, orang yang sudah berada pada puncak ya keberhasilan ya, tetapi karena agama jauh di dalam dirinya ya, maka apa yang ia raih itu ya justru tidak menentramkan ia. Semakin lama dia menikmati itu, akan semakin tinggilah tempat jatuhnya. Ya, semakin tinggi tempat jatuh. Ya. Awaklah jadi orang terpandang, orang terkenal, banyak bintang, ya. Akhirnya apa? Ya. Ketika jauh dari agama, ya, di saat ya diingatkan oleh Allah beberapa kali ndak juga dah, ya kan? Akhirnya Allah berikan kehinaan dan siksanya sebagai bukti dan pengingat juga bagi kita ya, bahwa di dalam hidup dan kehidupan ini yang perlu kita cari, yang kita tuntut adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Baik itu dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam hubungan kita dengan sesama kita dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu ya, kuliah ya, subuh kajian tafsir kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit demi sedikit bisa memberikan pemahaman dan semangat bagi kita untuk meningkatkan keimanan, keyakinan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ya
mempercepat langkah kita dan memperbanyak ya timbangan amal kita untuk memperoleh kemuliaan hidup di dunia dan kemuliaan hidup di akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.